Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evika Widianti dengan NPM 2275312. Di sini saya akan mengerjakan tugas lab pada modul 1.5.5 dengan judul Network Representation. Pada kesempatan kali ini, pada modul ini, tujuannya adalah model jaringan dalam aktivitas ini menggabungkan banyak teknologi yang akan Anda kuasai dalam studi CCNI. Oke, langsung saja kita ke step pertama terlebih dahulu. Step pertama yaitu identify common components of the network as represented in packet tracer. Jadi kita mengidentifikasi komponen umum seperti yang diwakili dalam packet tracer. Baik, paket umumnya itu seperti yang kita bisa dilihat pada toolbar, icon-icon toolbar yang berada di sudut kiri bawah. Di sini ada network device. Network device itu di bagian-bagiannya ada banyak. Di sini ada switch. Switch juga ada terdiri dari beberapa bagian switch. Ada hubs. Lalu ada wireless device. Ada security dan juga ada one emulator. Selanjutnya ada end device. Di sini ada end device di home, small city, industrial dan juga di power grid. Lalu ada komponennya ada boards, ada actuators dan ada sensor. Selanjutnya ada connectionnya itu ada banyak lumayan kabel-kabel dan ada juga struktur cabling. Lalu ada miscellaneous seperti ini, dan yang terakhir ada multi-user connection. Lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah list the intermediary device categories. Jadi daftar kategori perangkat perantaranya itu ada switch, ada routers, hubs, wireless device, security, dan juga one emulator. Pertanyaan selanjutnya yaitu without entering into the internet code, how many icons the icons in the topology represented endpoint device? Only one connection landing to them. Jadi kita disuruh mencari end device yang hanya satu koneksi yang mengarah pada perangkat tersebut. Yang itu ada ini, 1, inject, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 end device yang terhubung ke satu koneksi saja ke perangkat tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah without counting the two codes, how many icons in the topology represent intermediary device? Multi connection landing to them. Tanpa menghitung kedua code, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara? Berapa koneksi yang mengarah ke sana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 intermediary device. Berikutnya pertanyaannya adalah how many end device are not desktop computer? Berapa end device yang bukan desktop computer? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang bukan end device. Yang berikutnya adalah how many different types of media connection are used in the network topology. Jadi berapa banyak perangkat akhir yang
berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Jadi di dalam jaringan ini ada 4, yaitu adalah koneksi langsung yang diwakili oleh garis lurus, lalu ada koneksi nirkabel yang diwakili oleh garis putus-putus, ada juga serial yang diwakili oleh garis merah ini, dan yang terakhir adalah koaksial yang diwakili oleh garis biru. Lanjut ke step yang kedua, yaitu explain the purpose of the device, atau kita menjelaskan tujuan perangkat. Untuk pertanyaan pertama adalah explain the client server model. Jadi client server model itu di mana komputer atau perangkat yang disebut klien meminta layanan atau sumber daya dari komputer atau perangkat lain yang disebut dengan server. Klien mengirim perintah dan server merespon dengan memberikan layanan atau sumber daya yang diminta. Contoh umumnya seperti saat kita mengakses web internet, perangkat kita bertindak sebagai klien yang meminta web dari server web. Pertanyaan selanjutnya adalah list to function of intermediary device. Jadi sebutkan setidaknya dan fungsi dari intermediary device. Jadi dua fungsinya itu adalah sebagai router atau perangkat. Di router bertugas mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Dan switching itu adalah switch yang adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Mereka memutuskan kemana data harus dikirim dalam LAN berdasarkan alamat MAC atau Media Access Control perangkat. Lalu pertanyaan ketiga adalah list at least 2 criteria for choosing a network media type. Jadi, 2 kriteria untuk memilih jaringan itu ada bandwidth. Bandwidth itu adalah kapasitas maksimum jaringan untuk mentransfer data. Lalu yang kedua itu adalah jarak. Media harus sesuai dengan jarak fisik antara perangkat dalam jaringan. Next, kita ke step ketiga, yaitu compare and contrast LANs and WANs, yaitu membandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Untuk pertanyaan pertama, explain the difference between a LAN and WAN. Give example for each. Jadi kita disuruh memberikan penjelasan antara perbedaan LAN dan WAN dan memberikan contohnya. Untuk LAN sendiri adalah singkatan dari Logical Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang terbatas, seperti satu gedung atau satu kantor. Contohnya adalah di dalam sebuah kantor dengan beberapa komputer yang saling terhubung. Sedangkan WAN itu adalah Wide Area Network, adalah jaringan yang mencakup geografis yang lebih luas, seperti koneksi antara kantor ke kantor yang berbeda di berbagai lokasi. Contohnya adalah yang menghubungkan kantor pusat sebuah perusahaan dengan cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh negara atau bahkan dunia. Untuk pertanyaan kedua adalah in packet tracer network, how many ones do you see? Paket one-nya itu ada 2, yaitu yang ini, internet dan intranet, itu one-nya. Selanjutnya pertanyaannya adalah how many LAN do you see? Untuk LAN-nya itu ada 3. Di home office ada 1, di branch ada 1, dan di central ada 1. Pertanyaan berikutnya adalah the internet, this packet tracer network is overly simple and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi yang ketiga itu jelaskan secara singkat internet. Jadi internet itu adalah jaringan global yang terdiri dari banyak jaringan komputer yang saling terhubung. Ini memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk mengakses informasi layanan dan sumber daya online. Internet adalah jaringan yang sangat besar dan memungkinkan pertukaran data global. Pertanyaan yang what are some of the common ways a home user connect to the internet? Jadi apa saja cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung di internet?
Ada beberapa cara, yaitu koneksi melalui ISP atau Internet Service Provider dengan layanan seperti DSL, kabel, atau serat optik. Selanjutnya adalah koneksi nirkabel Wi-Fi di rumah menggunakan router. Lalu ada penggunaan modem seluler atau hotspot jika tidak ada kabel di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan koneksi publik di tempat-tempat umum seperti di kafe ataupun di perpustakaan. Pertanyaan terakhir adalah, what are some common method to business to use connect to the internet in your area? Jadi apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet pada wilayah Anda? Ada 4 metode umum, yaitu pertama adalah koneksi berkecepatan tinggi melalui fiber optik atau jalur berkecepatan tinggi lainnya. Selanjutnya adalah layanan VPN atau Virtual Private Network untuk mengamankan koneksi dan menghubungkan kantor cabang secara umum. Yang ketiga adalah penggunaan layanan cloud untuk mengakses sumber daya dan aplikasi secara online. Dan yang terakhir adalah koneksi redundan untuk memastikan ketersediaan internet yang stabil melalui berbagai ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya ini adalah challenge question. Challenge question ini kita disuruh menghubungkan perangkat. Jadi contohnya seperti ini, kita memilih dulu end device, kita disuruh memilih end device. Sini saya menggunakan PC. Lalu end device ini disuruh dihubungkan dengan untuk menghubungkannya ke LAN ini kita memerlukan connection. Connectionnya kita pakai yang ini. Connectionnya kita hubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Lalu selanjutnya agar PC ini dapat terhubung dengan yang lainnya, kita harus menggunakan intermediary device. Jadi kita pakai routers saya pakai ini aja, routers. Nih kalau kalian ingin ada yang ingin diubah atau disetting bisa di sini. Selanjutnya di router ini kita tambahin juga koneksinya dari router ke sini. Sebenarnya ini kalau merah nih salah ya teman-teman. Tapi pokoknya sebagian besar intinya kayak gini cara untuk menghubungkannya. Kalau ini merah bisa diubah aja atau diatur sesuai dengan yang udah di Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari modul 1.5.5 dengan judul Network Representation. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.